Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Fakultas MIPA UB harus menjadi frontliner dari pengembangan keilmuan. Hal ini disampaikan oleh Dekan MIPA UB, Profesor Dr. Insinyur Mo Sasmito Jati pada kegiatan MIPA Expo 2022 Jumat 5 Agustus. Ia mengatakan Fakultas MIPA harus menunjukkan bahwa MIPA bukan sekedar ilmu dasar, namun juga sebagai penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai booth di MIPA Expo 2022 yang menampilkan invensi dari hasil penelitian seluruh sivitas akademika MIPA UB. Fakultas MIPA itu memang menjadi fakultas yang tadi dalam sambutan saya ingin menjadi frontier pengembangan keilmuan, sehingga Fakultas MIPA harus tampil bukan sekedar ilmu dalam pengertian dasar, tetapi juga manfaat ilmu dasar menunjang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, faktanya memang bisa demikian. Jadi kita bisa menunjukkan dari beberapa booth yang kita lihat tadi, banyak yang memang sifatnya frontier, tetapi juga bisa kita lihat hasilnya. Misalnya atsiri gitu ya. Yang kita hasilkan itu sebetulnya bahan dasar yang bisa kita gunakan untuk banyak hal. Jadi ada contoh-contoh yang bisa langsung digunakan banyak hal. Bisa jadi sabun, bisa pembersih, kotoran bekas sabun sendiri gitu. Terus juga bisa kita gunakan untuk minyak wangi, untuk obat-obatan dan lain sebagainya. Itu hanya salah satu contoh. Begitu juga tadi bisa kita lihat ada teknologi yang applied yang dihasilkan teman-teman fisika misalnya, yang sudah di awal kita menggunakan UV bridge, jadi untuk bernafas, untuk melihat. Itu bukan hanya untuk COVID sebetulnya, itu untuk bisa mendeteksi nafas kita itu kandungan gasnya apa saja. Itu kalau untuk kesehatan, tapi juga bisa untuk melihat polusi udara dan lain sebagainya. Itu jadi banyak. Teman-teman biologi juga, karena salah satu visinya teman biologi itu kan biodiversity. Ketika kita bicara biodiversity itu manfaatnya apa sih gitu. Nah, kita mengembangkan yang disebut bioprospecting, yaitu diversitas kita yang sangat kaya di dunia ini itu bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya dan bentuk-bentuk yang lain. Jadi itu salah satu contoh dari yang kita ekspokan pagi hari ini sampai 3 hari ini. CEO Nikola Tesla Technologies Corporation sekaligus seorang profesor dari University Tokyo, Profesor Adrian David Schock, menjadi salah satu pembicara di International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Creativity 2022. Ia membahas tentang Nikola Tesla sebagai sosok yang dapat menginspirasi dalam bidang inovasi, kreativitas, dan entrepreneurship, yang mana sesuai dengan tema yang diangkat Bravo 2022, yakni Awakening of Global Economy in the Post-Pandemic Era through Creativity and Innovation. So today, because this conference is about innovation, creativity, entrepreneurship, I want to talk about someone who can give great inspiration to all of us, especially the young people starting their careers, to be able to be very creative and entrepreneurial, and to have a great creativity. And the person I'm talking about is a person you may have heard. Of course, you heard
maybe the Tesla car. So in 1905, Tesla said he wants to make a worldwide wireless web. What does this sound like? This sounds like the internet. Yes, it's true. Tesla really invented the internet way before his time. So he was working on this more than 100 years ago. He said it's not a dream. It's a simple bit of scientific electrical engineering, only expensive, blind, faint-hearted, doubting world. So about 70 years later was the first internet, DARPANET, which was in America by Department of Defense. And so we owe this to Tesla's original thinking and creativity. Tesla was a man ahead of his time. He was born more than 100 years ago, and he basically produced AC electricity, AC power, AC generators, radio, logic gates, and teleautomation, and he invented the idea of wireless communication around the world, which is basically the internet. So a very great man and way ahead of his time. I hope now that you know more about Tesla, you can be inspired yourself to make great inventions, to be creative, and to be a great innovator for now and for the future. Pemirsa, pada era disrupsi teknologi 4.0, pramuka diharapkan turut mewarnai proses perubahan peradaban sehingga dapat mengikuti tren perubahan teknologi yang ada. Hal ini disampaikan oleh Rektor UB sekaligus Majelis Pembimbing Gugus Depan dalam acara pelantikan Majelis Pembimbing dan Gugus Depan Pangkalan Universitas Brawijaya. Sambutan saya tutup. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas dilantik jajaran pengurus pramuka Universitas Brawijaya. Semoga dengan dilantiknya kakak-kakak sekalian, pramuka Universitas Brawijaya dapat menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga saya berharap bahwa di era yang sudah masuk ke disruption teknologi, era society 5.0, pramuka juga bisa ikut mewarnai proses-proses peradaban, perubahan peradaban, sehingga peradaban akan terus berubah dan akan mengikuti dengan tren perkembangan teknologi yang ada. Sehingga mau atau suka tidak suka, maka pramuka harus melakukan metamorfosis kegiatan, sehingga kegiatan-kegiatannya akan menjadi sangat relevan dengan generasi milenial sekarang. Dan juga khususnya mungkin adik-adik mahasiswa dan juga mungkin dari adik-adik SMP, SD, SMA mungkin juga perlu mengakomodasi ya, dan juga memahami kebutuhan-kebutuhan generasi muda sekarang di samping juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan Universitas Brawijaya kita sebenarnya sangat komitmen untuk proses kaderisasi generasi muda Indonesia, baik di level sekolah maupun di level perguruan tinggi. Dan insya Allah kita akan support penuh untuk semua gerakan pramuka. Dan juga kita berharap betul bahwa gerakan pramuka di Universitas Brawijaya ini bisa bersinergi dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan juga kegiatan MPKM. Di situ ada kegiatan proyek kemanusiaan, ada proyek pembangunan desa, dan juga sekarang ini ada banyak sekali proyek-proyek yang terkait tentang
keberagaman dan kebangsaan. Selama masa pandemi, kegiatan Putri Hijab Indonesia masih dalam format online. Namun menurut Khairunisa, Putri Hijab tahun 2021, kegiatan Putri Hijab saat ini mulai menjadi kegiatan hybrid. Program Putri Hijab dari Angkatan Khairunisa diharapkan dapat dilanjutkan oleh Putri Hijab Jawa Timur 2022. Putri Hijab Indonesia ini sebenarnya pageant swasta yang sudah berjalan sekitar 7 tahun di Indonesia, dan setiap tahunnya akan bertambah provinsi-provinsi yang turut andil dan mengikuti ajang di nasional. Untuk Provinsi Jawa Timur sendiri di tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan audisi yang berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, bisa diketahui tahun 2019 awal-awal pandemi, jadi semua kegiatan kami berupa kegiatan-kegiatan online seperti webinar seperti itu. Dan di angkatan saya 2021 ini sudah mulai semi-semi gitu ya, antara pandemi sudah mulai tidak diperketat oleh pemerintah, jadi kami mulai memberanikan diri untuk bisa membuat program-program secara real kepada masyarakat. Mungkin salah satu acara yang cukup bisa mengambil perhatian dari masyarakat adalah event kami untuk mengajak 100 anak yatim bermain di Trans Studio Mini Malang. Jadi ini acaranya sebenarnya saat Ramadan kemarin kita ingin berbagi gitu ya, berbagi kebahagiaan, berbuka bersama. Kalau biasanya di masjid gitu ya, sekarang kita ingin memberikan suasana yang berbeda. Mungkin sebelumnya teman-teman anak yatim piatu ini belum pernah nih merasakan rasanya ke mall, kemudian main wahana-wahana. Nah, kita ingin memberikan kebahagiaan di sana. Pun di sana ada penyampaian dakwah oleh para ustadz. Kemudian kami juga makan bareng untuk buka bersama. Itu salah satu program terbesar kami. Kemudian kami juga punya beberapa program seperti pengajaran online, di mana para pengajarnya adalah teman-teman dari Putri Hijab. Kemudian kami juga akhirnya punya kelas-kelas offline juga. Kemudian kami juga ada beberapa kerjasama dengan para brand untuk melakukan photoshoot, pembuatan iklan, kemudian ada kerjasama dengan pageant-pageant lain, salah satunya Duta Hijab Radar Malang untuk melakukan kolaborasi konten YouTube. Dan mungkin jika teman-teman ingin tahu lebih banyak program-program kami, bisa cek juga di Instagram kami di Putri Hijab Indonesia _Jawa Timur. Dan tentunya program-program ini nanti akan dilanjutkan oleh tahun-tahun berikutnya dengan harapan dengan program-program yang memberikan impact atau dampak yang lebih luas kepada masyarakat, karena nampaknya pandemi juga sudah mulai bisa ini ya, bersahabat dengan masyarakat, seperti itu. Berawal dari kegelisahan untuk generasi muda yang ingin terjun di dunia modeling namun belum memiliki wadah, Khairunisa bersama tim mendirikan Elmas Hijab Modeling School. Sekolah ini dikhususkan untuk muslimah. Selain belajar modeling, sekolah ini juga mengajarkan berbagai improvement skill seperti menjadi influencer atau public speaker. Jadi Elmas Hijab Modeling School ini awal berdirinya adalah dari rasa cemas atau was-was dari para anak muda yang ingin gitu ya belajar untuk di dunia modeling, tapi belum menemukan wadah yang bisa khusus bagi para muslimah. Dan kita lihat di Kota Malang khususnya mungkin pernah ada sekolah modeling khusus muslimah tapi tidak bertahan lama. Jadi kita mengambil peluang tersebut dengan market yang sangat niche, yaitu para wanita muslimah yang ingin belajar modeling. Akhirnya kita memberanikan diri di pertengahan tahun 2022 ini untuk membangun sekolah modeling bernama Elmas Hijab Modeling School. Dan kita mencari unique value-nya apa sih, karena kalau ngomongin sekolah modeling di Malang juga tentunya banyak gitu ya, dan teman-teman juga pasti sudah banyak yang tahu, pemirsa juga banyak yang tahu. Nah, yang membuat kita berbeda adalah tidak sekedar hanya sekolah modeling untuk belajar catwalk ataupun mungkin pose untuk photoshoot, tapi kami lengkapi dengan kemampuan meningkatkan public speaking, kemudian belajar untuk menjadi influencer. Karena kalau kita lihat saat ini yang bekerja ataupun nanti terjun ke dunia entertainment itu spektrumnya beragam, tidak hanya untuk tampil di panggung seperti catwalk atau runway, tapi kita juga bisa tampil dalam platform kita masing-masing. Kita anggapnya social media, baik itu nanti kita kelola sendiri menjadi seorang content creator, bekerja sama dengan banyak brand untuk bisa membuat konten-konten yang mempromosikan produknya, atau bisa jadi menjadi talent-talent yang nanti diajak oleh brand tertentu untuk iklan produk-produk mereka. Seperti itu. Jadi harapannya para muslimah ini walaupun berhijab tapi bisa berkarya dan berdaya dan juga bermanfaat untuk masyarakat.
Hijab Modeling School menjadi salah satu sekolah modeling rintisan baru yang mendapatkan antusiasme baik dari masyarakat sekitar Malang Raya. Salah satu pendiri Elmas Hijab Modeling School, Hoirunisa, mengungkapkan bahwa sekolah modeling yang didirikan bersama timnya di Kota Malang ternyata sudah dinantikan kehadirannya di beberapa kota maupun kabupaten lainnya. Wah, kalau lihat antusiasmenya luar biasa, dan yang kemarin kita cukup agak sedih ternyata banyak yang pingin ikut tapi usianya sudah di atas 25. Jadi itu kadang kita, aduh sayang sekali, bukannya kita nggak mau menerima, tapi kembali kepada visi misi kita di awal bahwa kita ingin mencetak para alumni yang tidak hanya untuk sekedar sekolah, tapi kita memang ingin membawa mereka menjadi bagian dari talent management kami, punya masa depan di industri entertainment ini. Kemudian banyak juga nih karena para instrukturnya juga kebanyakan para influencer dan selebgram, followersnya nih yang bahkan di luar kota Malang, kemudian bahkan di luar pulau, nanyain ada nggak sih sekolah yang di kota mereka gitu ya, sesimpel Surabaya, Sidoarjo atau apa. Akhirnya kita mulai berpikir mungkin ya di tahun berikutnya kita perlu melakukan ekspansi ke sana, entah itu sekolah yang memang secara utuh reguler atau mungkin mini class seperti roadshow, kita akan upayakan ke sana sambil melihat antusiasme dan animo dari masyarakat sendiri. Jadi Elmas Hijab Modeling School ini menjadi salah satu kita bilang pionir dari usaha yang ingin dilakukan saya oleh rekan-rekan. Kedepannya kita ingin mengekspansi menjadi Elmas Corporation, di mana tidak hanya fokus di sekolah modeling khusus muslimah, tapi para lulusannya akan kami gabungkan dalam talent management kami. Kemudian insya Allah kedepannya kalau dimudahkan gitu ya, kita ingin ada fashion label juga. Jadi biasanya di industri entertainment itu saling berkaitan gitu ya, antara industri fashion, talentnya sendiri, dan juga bagaimana bisa mengasah kemampuan dari para talent-talent tersebut. Jadi ya insya Allah jika memang dimudahkan, kemudian animo masyarakat juga baik, kita akan fokus di industri ini dan memang akan tetap fokus pada industri yang berkaitan dengan muslimah. Berawal dari memiliki sanggar kreasi mamalia, Ika mulai mengembangkan sayap membuat kerajinan tangan dengan teknik ecoprint. Teknik ini merupakan teknik dengan mewarnai kain alami yang cukup sederhana. Teknik yang dikenal mampu menghasilkan motif yang unik dan otentik ini semakin disukai banyak orang, dan tidak sedikit juga yang ingin belajar menghasilkan karya menggunakan teknik ecoprint. Saya belajar di Malang, kemudian saya belajar di Bali. Tidak hanya sebatas belajar aja, pada saat itu saya juga harus bagaimana cara supaya ecoprint ini semakin baik, karena nggak semua trainer itu kan memberikan resep-resepnya. Disitulah saya semakin bersih kekeh gimana sih caranya supaya ecoprint saya ini baik. Kemudian alhamdulillah ya, dengan ramuan yang saya coba, dengan ramuan yang saya bikin, saya dapat membuat suatu karya. Nah, datang dengan sendirinya karena saya kan kepinginnya inovasi tadi, berawal dari inovasi supaya lebih bagus lagi dan gimana daunnya supaya lebih tampak lagi, terciptalah seperti itu. Kemudian juga sampai bisa saya buat seperti ini, wall decor satu rumah itu supaya kelihatan lebih alamnya, etniknya, kemudian dilihat itu tampil walaupun biasa tapi elegan. Nah, itulah ecoprint seperti itu. Nah, kalau untuk seperti ini biasanya cara pesannya ibu-ibu sudah memilih kainnya itu disangkar, kayak tadi kan banyak kain-kain. Mbak, saya yang ini. Oke. Kemudian kita hanya mengukur LD-nya aja, berarti katakan LD-nya 95, dia mengikuti ukuran sanggar kreasi mamalia, berarti itu ukuran M. Nah, nanti setelah itu proses, jadi setelah kita potong, kemudian kita jadikan baju, ibunya datang untuk fitting. Setelah selesai, kalau ada yang kurang, kita benahi, kalau sudah pas, biasanya langsung dibawa pulang. Sampai saya menciptakan ada demoa, moa, kemudian super mordan, kemudian ecoprint di kulit. Yang terakhir ini saya bikin adalah menggunakan CS, cold score dan ecoprint yang menggunakan air dingin tanpa harus air panas. Semua saya cetuskan di situ. Kita bikin apa lagi? Oh, kita bikin hiasannya. Contohnya dari keramik tadi, dari keramik mentah kita bikin.
Terus akhirnya ya tercipta juga, bisa jadi suatu hiasan rumah juga. Di kertas pun juga gitu, di kertas juga bisa jadi box sepatu, box cindera mata, itu bisa juga. Ya. Kalau untuk baju, nah untuk baju itu biasanya request dari customer ya. Jadi customernya minta bajunya bahan dari sutra, kemudian Mbak modelnya gimana? Ada nggak model yang kira-kira buat saya itu semakin kelihatan bagus? Jadi saya kasih model dulu, saya gambarin. Kemudian Bu kayak gini mau nggak? Oke, warnanya apa Bu? Warnanya saya pakai warnanya yang abu-abu, berarti menggunakan jolawe. Semua berbahan alam ya, tidak ada yang nggak berbahan alam. Jadi pakai jolawe, kemudian Bu gimana, mau nggak kayak gini? Oke Mbak, akhirnya kita jahit. Nah setelah kita jahit seperti ini nih, kita bisa jual kisaran 2,5 juta sampai 3 juta. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amra Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.